Saya tidak mendengarkan ini. Mari lanjutkan minum. Manajer Han, hal ini juga bisa membuat Anda Ayo mabuk. minum. Mr. Wang, saya tidak akan minum itu. Miss Grape bisa mengerjakannya untuk Anda. Buang anggur yang begitu bagus. Apa Anda ingin diminum? Saya akan ajari kamu. Manajer Lu. Pertama piring timun robek, dan piring daging sapi kepangan. Warga negara asing saya, 100 juta yuan. Kita minum red wine tapi kenapa Maa? Yes, miss. Anda memesan lauk pauk untuk minum anggur putih. Kami minum red wine. Anggur merah ini tiba di Tiongkok dari. Bisa diminum bersama makanan Cina. Siapa yang akan Anda menjual anggur Anda untuk? Adalah. Let me make wine. Mungkin. Untuk membuat semua orang Tiongkok saklar. Makanan barat. Sampanye. Favorit James Bond. Dia minum setiap kali dia melewatkan seorang gadis. Rasanya menyegarkan safor dengan hati-hati. Akan ada perasaan romantis dan elegan. Rasa dingin umumnya tidak kuat. Biasa manis, asam, asin, dan pedas. Menurut pengalaman saya, rasa dari rempah-rempah tidak kompleks. Anda dapat memilih ini. Anggur berkilau sampanye cicip ringan. Makan mengepang daging sapi. Saya akan mencoba. Coba ini. Bagaimana tentang hal itu? Benar-benar romantis. James Bond adalah pria kaya raya. Saya harus minum anggur ini. Anggur hi diminum terlalu mahal. Kalau ini gak bisa Gan. Sekretaris Su, apa itu benar? Ya benar. Tapi kenapa saya tidak bisa memberi anggur datang atau tidak? Tidak cocok untuk orang biasa untuk minum. Anggur putih ini. Harga masuk akal dan kualitas baik. Anggur putih dari wilayah Prancis Bron. Anggur ini telah kehilangan benangnya. Tetapi jika Anda rasanya dengan hati-hati, di sana adalah banyak tingkat dalam anggur. Menyajikan timun dingin. Rasa. Akan berubah segera. Ini. Berubah. Anda begitu agresif? Ini adalah anggur domestik kami. Mengombinasikan brandy dan pengerjaan minuman keras Tiongkok. Distilasi anggur 100%. Menggunakan stoples anggur tradisional Cina untuk menyimpan anggur lembut. Tentu itu rasanya anggur putih. Anggur yang baik dapat menghasilkan rasa anggur putih. Ini yang saya inginkan. Mr. Wang suka minum anggur putih. Minum setiap hari. Minum segera setelah membuka mata Anda. Lemak darah tinggi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi. Dokter melarang minum. Tapi saya tidak bisa mengendalikan itu. Maka Anda harus minum anggur sebagai gantinya. Kecantikan, penurunan berat badan, pengurangan gasing darah. Minum selama 10 tahun, agar Anda tetap 20 tahun lebih muda. Little girl jual wine ya Kak. Benar-benar terjual. Manajer Han. Ini adalah pria Anda. Asisten dalam departemen pemasaran. Asisten.
Gadis kecil. Kunjungi perusahaan kami. Saya kasih gajian tahunan. 1 juta. Oh Tuhanku. Maksudnya gimana? Siapa yang lebih kaya? Teman pria. Gak apa-apa kalian berdua, bisa datang bersamaan. Saya akan memberikan Anda 500,000. Karyawan tahunan 10 juta 2, Anda datang bersamaan. Bolehkah saya pergi? Ketua Wang, Ketua Yuan. Kamu datang ke sini untuk merebut bakat saya. Tidak ada tempat. Ketua Yuan. Gadis kecil ini benar-benar berbakat. Perusahaanmu benar-benar penuh dengan bakat tersembunyi. Asisten kecil seperti ini bisa menaklukkan saya. Dari hari ini, saya berhenti minum minuman keras dan mulai minum anggur. Oh ya gadis kecil. Siapa namamu? Dia, Anggur. Namanya Anggur. Tidak heran dia sangat familiar dengan anggur. Apakah keluarganya memiliki kebun anggur? tidak. Ayah saya suka minum anggur. Ibu saya belajar membuat anggur karena dia. Ibumu luar biasa. Director Wang, Presiden masih menunggu Anda di kantor. Ya Ketua Wang silakan. Bagaimana kalau kita bicara di sini saja? Makan dan minum sekalian. Silahkan, silahkan. Benar sekali. Saya bertekad untuk mendapatkan gadis ini. Oke, silahkan, silahkan. 1,5 juta. Apa yang kamu lakukan? Ini perusahaan bukan rumahmu. Maaf keluarga saya. Rumah siapa oke? Semua orang merasa kasihan padamu. Haruskah saya membiarkanmu pergi? Datang ketika kamu mau pergi ketika kamu mau. Apa yang hebat dari kamu? Kalau bukan karena cara yang hina, kamu bahkan tidak layak membersihkan toilet di sini. Kamu hanya layak menjadi selir. Han Peijia. Tuan muda, kamu masih harus membela wanita ini. Dia berkeliaran di sini dengan mobil ayahmu. Kamu masih melindunginya. Tidakkah kamu ingin menikahi pria ini? Saya memperingatkan kamu. Cuci mulutmu dengan baik. Kamu sebaiknya menghormati aku. Aku mungkin adalah masa depanmu. Ibu mertua. Jika kamu terus tidak menghormati orang yang lebih tua, aku akan memberimu pelajaran. Anak baik. Disiplinkan istrimu dengan baik. Siapa dia? Kenapa kamu tidak mengatakannya sekarang? Dia masih anak-anak. Dia bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Apalagi yang tidak bisa dilakukan. Berani menggodaku? Aku akan membuatnya membayar. Siapa dia, Ibu? Kenapa ibuku mengatakan itu? Bagaimana dia membuat? MU marah. Apa yang terjadi pada Xiao San? Kamu pergi keluar. Aku ingin tenang. Apa yang kamu lakukan di tempat Grape? Apa hubunganmu dengannya? Aku sedang berbicara denganmu. Apakah dia yang kamu cari? Kamu harus memberitahuku hari ini. Apa hubunganmu dengannya?
Jawab aku seperti seorang pria. Kamu turun. Beritahu aku apa hubunganmu. Aku sedang berbicara denganmu. Beritahu kamu aku akan mencari tahu. Wei Guo. Wei Guo. Ada apa denganmu? Wei Guo. Hei Mai. Tolong minta sepupumu membantuku mencari seseorang. Yuan Wei Guo. Benar. Aku ingin memeriksa Yuan Wei Guo. Dokter Tang, aku tidak tahu apakah dia baik-baik saja, karena tidak ada gejala sama sekali. Ketika dia pulang, dia merasa sakit perut. Kemudian, aku pingsan. Apa sebenarnya ini? Sekarang, ini. Sederhana. Gejala. Kita tidak bisa mengatakan. Spesifik. Gejala? Melakukan. Mr. Yuan tidak akan dalam bahaya untuk sementara waktu. Sementara, penyakit apa yang dia derita? Pada dasarnya, dia didiagnosis dengan gagal ginjal stadium akhir. Uremia. Perlu. Segera? Hemodialisis. Gagal ginjal stadium lanjut. Tahu. Aku akan segera kembali. Xiaoya. Kembali ke perusahaan. Segera. Di sana. Sakit. Sakit. Kamu bisa berbaring dengan tenang di tempat tidur rumah sakit. Ada alasan untuk mengabaikan segalanya. Aku menemukan sakit fisik. Itu bisa mengimbangi sebagian rasa sakit di hatiku. Maaf Wei Guo. Selama periode ini, apakah aku terlalu menekanmu? Tidak, kamu tidak salah. Ini kesalahanku. Ini aku. Halo, pasien perlu dialisis. Bagaimana bisa? Mr. Yuan tidak tahan terhadap hemodialisis. Tidak hanya dia sangat menderita, dan mudah menyebabkan komplikasi, mengancam nyawa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saat ini, perawatan yang paling efektif hanya melakukan transplantasi ginjal secepat mungkin. Bagaimana dengan rumah sakit? Coba membantu kamu mengumpulkan sumber ginjal. Tapi bagaimana dengan golongan darah Mr. Yuan? Sangat khusus. Peluang untuk cocok itu rendah. Jadi ini tergantung pada keberuntungan. Jika Pak Yuan punya saudara atau anak, berapa peluangnya untuk cocok? Akan lebih tinggi. Transplantasi ginjal punya tingkat keberhasilan terbaik. Anak. Pak Yuan. Sudah tahap akhir uremia. Gagal ginjal. Bagaimana dengan dia? Tidak tahan dengan hemodialisis. Tapi sebelum transplantasi ginjal, dia harus menjalani dialisis untuk bertahan hidup. Jadi, kamu harus siap mental.
Mozong. Apa golongan darah Wei Guo? Saya golongan A. Bisakah saya memberikan ginjal saya kepadanya? Halo Dekan Li, saya Mohuya. Saya ingin bertanya, tolong bagaimana pencarian donor ginjalnya? Tidak peduli berapa biayanya. Tolong bantu saya mencarinya, terima kasih. Golongan A. Ginjal RH negatif. Terima kasih atas bantuannya. Xiao Zhang, saya Mohuya. Apa direktur rumah sakit itu sudah ditemukan? Beritahu saya sore ini. Kamu harus memberitahunya. Tidak peduli berapa biayanya. Kamu harus bantu saya dengan ini. Katakan tidak peduli berapa biayanya. Kamu harus bantu saya mencari donor ginjal. Apakah kamu mengerti? Dokter Tang. Saya punya beberapa pertanyaan. Tolong katakan yang sebenarnya. Apakah itu selalu ada risiko hidup? Ginjal sulit ditemukan. Benarkan? Kamu tahu, kami adalah rumah sakit swasta kelas dunia. Saya sudah menghubungi semua institusi medis terkait. Dihubungi. Mereka akan segera memberitahu kamu. Tapi jujur saja, golongan darahmu sangat langka. Kamu harus mengandalkan keberuntungan. Selama periode ini, apa gejala yang akan saya alami pada tubuh saya? Nyeri perut parah dan pusing. Kelemahan setelah hemodialisis dan gusi berdarah. Komplikasi lainnya. Tergantung orangnya. Dokter Tang, bisakah saya menghindari rawat inap? Kamu harus dirawat inap. Xiaoya, dengarkan saya dalam hal ini. Tuan Yuan, itu keinginanmu. Tapi, kamu harus rutin melakukan pemeriksaan. Selama periode ini, saya akan meresepkan beberapa obat pereda nyeri untukmu. Ada juga suntikan. Selain itu, kamu harus memakai alat panggilan darurat. Kami akan memantau kondisi fisikmu setiap saat. Jika kamu merasa tidak nyaman, Segera datang ke rumah sakit. Selain itu, kamu harus siap untuk melakukan dialisis kapan saja. Saya mengerti. bersiaplah untuk mati kapan saja. Dokter Tang, ada satu hal lagi yang saya butuhkan darimu. Katakan. Tolong jaga kerahasiaan kondisi saya. Tenang saja. Ini juga etika profesional kami. Saya mengerti. Terima kasih. Tolong bantu saya untuk keluar dari rumah sakit. Baiklah. Wei Guo. Xiaoya. Apakah kamu ingin melihat saya berbaring di sini dan mengandalkan keberuntungan? Saya lapar. Aku cuma mau makan masakanmu.
Anggur pernah bilang, "Aku lebih baik mati." Aku seperti ini. Ini keinginannya yang terwujud. Balasan. Tidak. Molly, Bisa kita bicara berdua saja? kamu mau ngapain? Aku mau bicara sama dia berdua saja. Gimana caranya ngajar anak yang nggak berpendidikan? Xiaoya. Kapan kamu ngajarin aku? Kamu bacain aku buku, kamu ceritain aku cerita. Pas aku paling butuh kamu, aku bahkan gak bisa lihat bayanganmu. Molly, jangan bicara begitu sama ibumu. Kenapa kamu peduli sama aku? Aku kamu. Kamu gak berani ngomong. Sayang, jangan kayak gini. Peggy, kamu gak perlu berusaha terlalu keras untuk menyenangkan mereka. Oke? Terlalu jauh. Apa hubunganmu sama anggur? Peggy, kamu pulang dulu. Kamu lihat nggak? Kamu nggak akan pernah jadi bagian dari keluarga ini. Mereka cuma mikirin diri mereka sendiri. Mereka panggil kamu pas butuh. Pas aku nggak butuh kamu, aku akan buang kamu tanpa ampun. Diam. Kenapa susah dengar kebenaran, Bu? Kalau kamu beneran suka sama dia, anggap dia sebagai keluarga. Ada apa yang nggak bisa dibicarain di depannya? Murai. Peggy. Molly, kamu nggak seharusnya menyakitinya dengan ngomong begitu. Aku bukan yang nyakitin dia. Itu kamu. Apa hubunganmu sama anggur? Ini urusan pribadiku. Jangan pakai kolam ini buat halangin aku. Kenapa keluarga mereka benci banget sama kamu? Apa sih yang kamu lakuin sama dia? Apakah dia punyamu? Itu ibu. Dia ada di luar. Kamu lihat dia selingkuh sama ibumu. Ini adalah antara aku dan Ayahmu. Aku gak pernah nyangka anakku benci banget sama aku. Apa semua anak benci sama orang tuanya? Setidaknya dia gak pengen kamu mati. Kita udah berantem lebih dari 10 tahun. Berapa banyak susah payah buat mulain perusahaan ini. Orang lain gak tahu tapi kita tahu. Gak gampang nunggu sampai perusahaan ini go public. Merasa sukses. Kukira ini saatnya nikmatin hasilnya. Tapi sekarang, rumahku hilang dan orang-orang pada mati. Apa gunanya harta dan nama? Apa gunanya kita kerja keras banget? Aku ninggalin istri dan anak-anakku. Tinggalin rumah itu. Karena aku hampir kolapse setiap hari. Gak bisa bertahan. Tapi pada akhirnya, masih gak bisa lolos dari nasib ini. Masih bakal mati. Weigo. Kamu gak bakal mati, aku gak bakal biarin kamu mati. Selama ini tahun
Kita udah kerja keras banget dan berhasil. Aku gak bakal biarin kamu nyerah sekarang. Kalau kita beneran gak bisa nemuin sumber ginjal lain, mereka satu-satunya harapan kita. Aku harus biarin Grape nyelamatin kamu. Aku bakal perbaikin hubungan sama dia dalam waktu singkat. Selama dia bisa nyelamatin kamu dan nyumbangin ginjal buat kamu. Dia minta aku ngapain aja. Biarin aku sujud sama dia. Kalau Anggur tahu kondisiku, dia akan meragukannya. Aku meminta maafnya karena aku butuh ginjalnya. Dengan begini dia akan semakin membenciku dan tidak akan memaafkanku. Aku tidak akan diselamatkan. Terlambat. Tidak ada gunanya menyesal. Kamu sudah melakukan banyak hal sebelumnya. Sekarang tergantung pada apa yang kita lakukan selanjutnya. Kondisimu harus dirahasiakan untuk sementara dan tidak ada orang lain yang boleh mengetahuinya. Aku akan mengurusnya di tempat Dr. Tang. Jangan pergi ke perusahaan lagi. Beristirahatlah dengan baik di rumah. Tidak. Selama bertahun-tahun, kamu dan aku melakukan segalanya di perusahaan kita. Jika kamu tiba-tiba mengubah gayamu, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Aku harus sama seperti sebelumnya. Tapi aku khawatir kamu terlalu lelah. Jangan khawatir, aku bisa bertahan untuk saat ini. Selain itu, kita perlu menyelesaikan urusan Ludashi secepatnya. Karena Molly sangat dekat dengan mereka. Aku takut ada komplikasi. Kita harus muncul dalam 2 hari ke depan. Selama keluarga lu menghargainya, hubungan kita dengan Anggur akan sedikit mereda. Jangan khawatir Wei Guo. Kita masih punya kesempatan. Nama pemilik Shen Xiui. sudah ditutup? Aktifkan. Kak Dazhi tolong bangun. Kak Dazhi. Ambisi. Aku sedang mencari kamu. Ada urusan, tolong bantu saudaramu. Gerak, lepaskan tanganmu. Kak Anjing. Jangan terlalu ambisius. Aku sudah bilang sebelumnya. Mereka sudah lama berhenti dan tidak butuh uang. Sama halnya dengan kita mencari si hantu tua. 2 hari ini dia sangat sibuk. Tidak masalah jika kamu punya ambisi besar. Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi. Kita tetap saudara. Apa selanjutnya? Meskipun kamu menemukanku, ini adalah pertarungan terakhirku. Tidak bisa menyusahkan dia lagi. Kamu adalah panutanku. Berkeliling. Kak Dazhi, apa kamu autis? Di mana Kak Yuan Wang? Kak Yuan Wang di mana dia? Menyesal selangkah demi selangkah. Menyesal 1 langkah. Di mana senjata ini?
Sang sarjana ada di sini. Yang ini di sini, yang ini di sini. Itu. Bagaimana dia ingat intelijen ini? Luar biasa, ini benar-benar sebuah. Kak, lihat ini. Ini sang raja. Aku ingat, Kak, aku ingat. Ini Xiao Wang. Ingat ini Xiao Wang. Hati. Aku optimis dengan app ini. Sialan. Ayo, ayo, aku tidak percaya kamu selalu menang. Ayo, ayo. Satu lagi. Lagi. Sangat bagus lagi. Lagi. Apakah ini Dazhi? Sialan. Lagi. Aku tidak percaya dia bisa menang. Lagi. Dorong. Flip-flop. Ini benar-benar aneh. Ini sangat jahat. Yuan Xin senang. Ayo, lagi. Berhenti. Berhenti. Hei, kamu bilang. Kamu tidak muncul di depan mereka. Ini.
hati. Yuan Wang menyetir. Cepat. Kantor polisi. Yuan Xin memberitahu kami, Yuan Wang autis. Kamu harus mengawasinya. Ini kira lawan aku belum pernah melihat ini tidak ada hubungannya denganmu. Sangat tidak masuk akal. Apa yang kamu lakukan? Ada preman di kantor polisi. Dia lapar sentuhan jangan. Lakukan itu. Kakak Anggur sedang bad mood. Mungkin jalan-jalan bisa membuatmu merasa lebih baik bagaimana? Mengapa kakak Anggur merasa sangat tidak nyaman? Karena kakak Yuan Wang dibully. Kakak Anggur tidak berdaya. Mama bilang kakak Yuan Wang autis. Cacat mental. Menurut Undang-Undang Republik Cina tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Bab 1 Pasal 3. Hak sipil dan martabat pribadi penyandang disabilitas. Dilindungi oleh hukum. Larangan diskriminasi berdasarkan disabilitas. Kakak Anggur masuk ke mobil. Yuan Wang, kenapa kamu tidak naik tangga? Mama bilang waktu Yuan Wang masih kecil. Mendorong kakak Anggur jatuh dari tangga. Kakak Anggur kakinya patah. Kakak Yuan Wang tahu dia salah. Aku tidak akan naik tangga lagi. Tapi aku yakin kakak Yuan Wang tidak sengaja melakukannya. Benar kan? Kamu tidak perlu merasa bersalah. Tidak naik tangga bukan solusi. Setiap hari kakakmu harus menggendongmu. Apa kamu pikir dia merasa lelah? Naik tangga sendiri. Kakak, kamu cukup berat. Anggur. Kalau ada yang mau bilang cepat bilang. Itu. Bukannya waktu itu kamu mau bawa Yuan Wang dan Yuan Xin ke Amerika? Kenapa akhirnya tidak jadi pergi? Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan aku bisa bantu. Sungguh. Tapi kalau Yuan Wang dan Yuan Xin terus begini, kamu bakal susah. Jadi, aku punya banyak teman di Amerika Serikat. Dibodohi lagi sama kamu. Yuan Xin manggil kamu kakak, Yuan Wang percaya sama kamu. Gak bakal mimpi buruk kalau kamu perlakuin mereka kayak gini. Benar-benar mau huyasi rubah anak yang dibesarkan. Kayak gimana sih? Gak apa-apa kalau kamu marahin aku. Ibuku gak ganggu kamu. Kenapa kamu marahin ibuku? Lepasin aku. Apa hubunganmu sama Yuan Weiguo? Kamu harus jelasin sama aku hari ini. Cucu. Kamu berani datang ke istriku. Aku gak ngerti kamu waktu itu. Istri salah pukul istri. Gimana bisa kamu ajak Yuan Wang berjudi? Istri. Dia kakakku dan dia sakit. Kamu masih tinggalin dia. Gimana bisa kamu lakuin ini sama aku? Anggur.
Istri. Pergi sana kalian semua. Jangan pernah aku lihat kalian lagi. Apa hubunganmu sama Yuan Wei Guo? Kamu harus jelasin hari ini. Apa hubunganmu sama Yuan Wei Guo? Kamu harus jelasin hari ini. Apa Hubunganmu sama. Yuan Wei Guo? Kakak Sin nyebelin, tolong berhenti ngomong. Apa hubunganmu sama Yuan Wei Guo? Kamu harus jelasin hari ini. Apa hubunganmu sama Yuan Wei Guo? Jaga adikmu, jangan sakiti dia. Pergi sana, jangan ganggu aku, jauhin aku. Apa yang terjadi? Buka pintu, buka pintu. Telepon polisi sekarang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Benar-benar gak apa-apa. Tidak ada masalah, ayo, ayo, ayo bubar. Jangan telepon 110, maafkan aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo semuanya, ayo. Ayo, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kenapa ribut sekali di sana? Halo? Apa yang terjadi dengan anggur? Ambil. Apa yang terjadi dengan anggur? Terima kasih semuanya. Ayo, ayo, ayo. Tidak ada yang perlu dilihat. Ayo, terima kasih. Siapa yang kau sebut bajingan? Kau yang Beijing Gan. Kau bawa Yuan Wang berjudi ya? Tidak Bu, aku bilang. Hari ini aku tidak akan mematahkan kakimu yang lain. Kau lihat aku karena. Kakak iparku bukan ibuku. Kau bilang kau pergi. Ibu. Tuan. Oke, oke. Aku bayarkan kau sembunyi. Aku bayarkan kau sembunyi. Di mana kau sembunyi? Pergi dari sini, pergi dari sini. Mama, mama. Kau anak sialan. Jangan marah Bu. Ibu. Kakak anggur. Maafkan aku. Kakak seharusnya tidak memukulmu tadi. Maaf. Pergi dariku, idiot. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Dari aku. Sampai jumpa. Pergi dariku, idiot. Aku tidak ingin. Lihatmu pergi dariku, idiot. Kakaknya. Ibu sedang tertawa di telepon. Oke, datang dan lihat. Duduklah dan lihat. Setelah ibuku meninggal, aku pergi ke telepon. Xiao Wang ingin mendengarkan kakaknya.
Ibu, Tertawa di telepon. Ingat. Ibu. Tersenyum. Tersenyum. bisa menikmati manfaat dari tunjangan negara untuk penyandang disabilitas. Manfaat. Kamu bisa sedikit santai juga. Saya tidak cacat dan saya tidak ingin sertifikat disabilitas. Hati. Mengajukan sertifikat disabilitas untukmu dan kakak Yuan Wang. Ini untuk melindungimu agar tidak terluka. Ibu bilang bahwa kakak akan melindungi adiknya. Adik akan melindungi adik. Kakak anggur, tidakkah kamu akan melindungiku? Tentu saja kakak akan melindungi adik. Kakak anggur, apakah aku cacat? Tentu saja tidak. Sinsin sangat pintar. Hati. Kakak, bisakah kamu memberitahuku sebuah rahasia? Sebenarnya kakak anggur itu autis. Tapi kakakku tidak ingin orang lain tahu. Sinsin berpura-pura autis. Saya juga mendapatkan sertifikat disabilitas untuk kakakku. Untuk kakakku. Kakak harus melindungi adik. Adik juga perlu membantu kakak, bukan? Jadi, hati. Oke. Bantu kakakmu. Saya harus merawat dua anak autis ini, sangat merepotkan. Bisakah kakak tidak memukulku saat dia kambuh? Kakak tidak akan sedih lagi. Kemudian kakak tolong jangan perlakukan aku dan kakak Yuan Wang dikunci di rumah. Baik. Kakak akan menemani kamu dan kakak Yuan Wang di masa depan. Saya autis. Autisme adalah cacat mental. Menurut Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Bab 1 Pasal 3. Hak sipil dan martabat pribadi penyandang disabilitas. Dilindungi oleh hukum. Larangan diskriminasi berdasarkan larangan disabilitas. Larangan penghinaan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas. Larangan media massa. Atau cara-cara lain. Merendahkan dan merusak martabat penyandang disabilitas. Pasal 67 pelanggaran ketentuan undang-undang ini. Melanggar hak dan kepentingan sah penyandang disabilitas. Menimbulkan kerugian harta benda atau kerusakan lainnya. Memikul tanggung jawab perdata sesuai hukum. Jika merupakan tindak pidana, tanggung jawab pidana akan dituntut sesuai hukum. Apakah kamu tidak ingin menikahi pria ini? Aku memperingatkanmu, bersihkan mulutmu dengan baik. Sebaiknya kamu menghormatiku. Aku mungkin adalah masa depanmu. Ibu mertua. Anak baik. Didik istrimu dengan baik. Pelanggan yang sulit datang ke perusahaan hari ini. Dia secara khusus meminta presiden perusahaan Mo. Anggur asing. Anggur putih dari wilayah Bronte, Prancis. Anggur ini telah kehilangan manisnya. Tapi jika kamu mencicipinya dengan hati-hati, ada banyak lapisan dalam anggur. Sajikan dengan sepotong mentimun dingin. Suka minum anggur. Ibunya belajar membuat anggur untuknya. Itulah mengapa aku sangat familiar dengannya. Itu adalah perang penghinaan terhadap anggur. Jadi itu mudah diselesaikan oleh anggur. Saat istirahat makan siang, anggur yang ingin cepat pulang dihentikan oleh Molly. Dia ingin anggur mengingat adiknya. Apakah kamu tidak mengenaliku? Lihat baik-baik. Apakah kamu masih ingat?
Aku adalah adikmu. Adikmu. Ini mengingatkan Anggur saat dia kecil dan mengenal adiknya, tapi gambarnya melintas dengan cepat. Murray disalahpahami oleh Anggur sebagai preman dan memukulinya. Adegan ini dilihat oleh Peggy. Keluarkan semua ketidakpuasanmu. Memarahi Anggur karena menjadi selir. Anggur tidak menjelaskan hubungan dengan ketua. Sebaliknya, dia mengambil keuntungan dari kesalahpahaman. Sebagai orang yang lebih tua, dia memberi Peggy pelajaran. Apakah kamu tidak ingin menikahi pria ini? Aku memperingatkanmu, cuci mulutmu dengan baik. Seharusnya kamu lebih menghormati aku. Aku mungkin akan menjadi ibu mertuamu. Sayangnya kata-kata ini didengar oleh Mo Huya di pintu, dan Yuan Weiguo juga mendengarnya. Mereka sangat marah. Murray datang dan melihat kemarahan ibunya. Mendekat dan bertanya pada ibunya, apa hubungan mereka dengan Grape? Tapi tidak mendapatkan jawaban. Grape pulang tanpa melihat siapapun. Perlari Killiar untuk Mencari. Kebetulan bertemu Dazhi yang membawa keduanya kembali. Pengasuh sebelumnya tidak tahan dengan keributan kedua orang ini dan pergi. Dazhi mengambil alih dan membantu Grape merawat keduanya. Grape sangat tersentuh oleh perhatian Dazhi. Pelukan singkat diinterupsi oleh Murray yang datang untuk mencari kebenaran. Dazhi menghentikan Grape dan menutup pintu rapat-rapat. Murray tidak punya pilihan selain pergi. Tapi di sudut, dia bertemu Yuan Weiguo yang sedang mencari Grape. Ini membuat Murray ingin menangkapnya dan meminta penjelasan. Yuan Weiguo terbiasa menjadi pengecut. Kabur lagi. Grape takut ibu mertuanya tidak senang jika Dazhi ada di sini. Ingin mengusirnya pulang. Tapi Dazhi memberitahunya. Aku sudah bertengkar dengan ibuku karena Grape. Aku tidak punya pilihan selain meninggalkan ambisiku. Capi Ada Sansira. Salah satunya adalah segera menyelesaikan prosedur perceraian. Karena dia tidak ingin mengecewakan ibu mertuanya. Aku tidak bisa memberikan keluarga lu seorang anak autis. Di malam hari Dazhi berbicara dengan Grape tentang Yuan Weiguo untuk pertama kalinya. Kata-kata ini sepertinya menyentuh hati Grape. Sekarang semua yang kulakukan. Untuk apa? Setelah semalaman berpikir, Grape memutuskan untuk meninggalkan perusahaan ayahnya. Perhatikan para pria tua yang sedang bermain catur. Salah satu tidak sengaja menjatuhkan papan catur. Tapi di samping, seorang pemuda dengan keterbelakangan mental memulihkan permainan catur. Bicara itu luar biasa. Bagaimana kamu mengingatnya? Yuan Weiguo sering menderita sakit perut yang tak tertahankan. Kali ini dia pingsan dan dirawat di rumah sakit. Dokter menemukan bahwa dia menderita gagal ginjal stadium lanjut. Butuh transplantasi ginjal segera. Tapi karena kelangkaan ginjal akibat golongan darah yang langka, satu-satunya cara sekarang adalah donor dari kerabat. Mo Huya bingung. Dia tahu, hubungan antara Grape dan mantan Karajan Wei sekarang tidak baik. Untuk meredakan hubungan mereka, Si orang wanita yang lisik. konspirasi melawan suami, Grape Lu Dazhi, sedang berlangsung. Dan dia bersumpah pada Grape bahwa dia tidak akan berjudi lagi. Sangat ambisius. Saya menolak undangan teman-teman untuk bermain kartu selama beberapa hari. Tapi saya menerima komisi dari seorang kenalan lama. Biarkan dia membantu mengirimkan barang. Saya khawatir tentang Xiao Wang dan Xiao Yuanxin. Saya membawa mereka bersama saya untuk mengirimkan barang. Ketika dia mengirimkan barang ke tujuannya, meninggalkan keduanya di mobil. Saya naik ke atas untuk mencari seseorang untuk membongkar barang. Ketika saya turun lagi saya menemukan bahwa mobil dan barangnya hilang. Bos transportasi meminta Dazhi untuk mengganti kerugian 1 juta. Dazhi tidak punya pilihan selain menulis surat hutang. Berjanji untuk kembali dalam beberapa hari. Ambisi. Saya mencari Anda. Bisakah Anda membantu saya saudara? Pergi. Jangan pergi. Hei, apa yang kamu lakukan? Tepat ketika Dazhi bingung. Teman-teman Dazhi menemukannya. Saya ingin dia membantu memasang perangkap. Ketika tugas selesai dia akan diberi hadiah besar. Dazhi langsung menolak. Ditemukan secara tidak sengaja. Xiao Wang membantu memilih permaniscator. Ingatan yang kuat. Jadi saya mengajarinya mengenali kartu poker. Dia mengeluarkan kartu poker dan secara acak memeriksa Xiao Wang. Xiao Wang menebak semuanya dengan benar. Ini memberi Dazhi ide tentang cara yang baik untuk menghasilkan uang. Saya membawa si Wang ke Dibo. Dengan ingatan super, Xiao Wang memenangkan banyak uang untuk Dazhi. Melihat semakin banyak uang menumpuk di depan saya, Dazhi terbenam di dalamnya. Polisi menerima laporan. Datang untuk menangkap orang-orang yang berkumpul di Daji lari sepet. Tapi Xiao Wang dan Xiao Yuanxin tertinggal dan dibawa oleh polisi. Aku belajar dari Xiao Lu bahwa Anggur punya. Murray datang ke Grape House dengan kabar pengunduran dirinya. Grape baru saja menerima telepon dari kantor keamanan publik. Dia cepat-cepat meminta Molly untuk membawanya ke kantor keamanan publik. Keduanya mengetahui bahwa Dazhi yang membawa Xiao Wang ke Debo. Kamu adalah Anggur. Aku Adalah. Kami baru saja bertanya pada orang lain Yuan yang ikut serta Wang di Debo. dan Yuanxin. Dia dibawa ke sana oleh seorang pria bernama Lu Dazhi. Dia adalah suamimu. Benar. Meminta kakak Yuan Wang untuk memenangkan uang. Kakak Yuan Wang adalah desen pasti akan menang. Anggur sangat marah. Pada saat ini, Xiao Wang diam-diam menyentuh paha seorang wanita. Bertengkar dengan orang lain. Anggur menangis. Menjelaskan bahwa kakakku menderita kelaparan kulit. Setelah Anggur yang marah keluar dari kantor polisi. Meninggalkan Xiao Wang dan yang lainnya dan pergi dulu. Aku tidak ingin memperhatikan Murray. Yuan Wang, kenapa kamu tidak naik tangga? Ibuku bilang bahwa saat Yuan Wang masih kecil, mendorong kakak Anggur jatuh dari tangga. Kakak Anggur patah kakinya. Setelah Yuan Wang menyadari kesalahannya, dia berhenti naik tangga. Tunggu sampai kamu naik tangga. Molly penasaran kenapa Xiao Wang takut naik tangga. Xiao Yuanxin memberitahunya alasannya. Anggur datang. Murray ingin bertanya kenapa sebelumnya menolak membawa Xiao Wang dan rekannya ke Amerika Serikat. Lebih baik tidak mengatakan ini. Ketika sampai pada ini, Anggur melampiaskan semua kemarahannya pada Murray. Benarkah anak yang dibesarkan oleh Mo Huya si rubah sangat hina? Tidak apa-apa jika kamu memarahiku. Ibuku tidak mengganggumu, kenapa kamu memarahi ibuku? Biar aku pergi. Apa hubunganmu dengan Yuan Weiguo? Kamu harus memberitahuku dengan jelas hari ini. Murray mendapat dan memegang Anggur. Setelah melihat Dazhi yang bersembunyi, datang dan berkelahi dengan Murray.
Anggur bahkan langsung memukul Dashi. Menanyanya kenapa dia tahu Xiao Wang sakit. Aku juga ingin membawanya ke debo. Anggur yang sangat kesal menyuruh keduanya minggir. Istri Anggur. Pergi dari sini kalian semua. Aku membawa Xiao Wang dan dua lainnya pulang. Quotes. Autisme adalah disabilitas mental. Menurut Republik Rakyat Tiongkok. Pasal 3 Bab 1 Undang-Undang Keamanan menyatakan, warga negara dengan disabilitas, hak dan martabat pribadi dilindungi oleh hukum. Larangan diskriminasi berdasarkan disabilitas. Tidak boleh menghina, melanggar hak penyandang disabilitas. Larangan media massa. Atau merendahkan. Merusak kepribadian penyandang disabilitas. Pasal 67 Pelanggaran ketentuan undang-undang ini. Melanggar hak sah penyandang disabilitas. Menimbulkan kerugian harta benda atau kerusakan lainnya. Memikul tanggung jawab sipil sesuai hukum dan merupakan kejahatan. Dikenakan tanggung jawab pidana sesuai hukum. Suamiku membawa saudaranya yang autis untuk berjudi. Dia juga dibawa ke kantor polisi. Murray masih berantem dengan Anggur. Aku harus mencari tahu hubunganku dengan Yuan Weiguo. Anggur yang sudah lelah secara fisik dan mental sangat kesal. Pulang ke rumah, Xiao Yuanxin terus berbicara dengan Anggur. Kata-kata Murray. Anggur yang kesal menyuruhnya diam. Tapi Xiao Yuanxin tidak hanya tidak berhenti. Dia bahkan berdiri tepat di depan Anggur dan terus mengganggunya. Aku harus memperjelas hari ini. Apa hubunganmu dengan Yuan Weiguo? Diam. Jaga adikmu, jangan sakiti dia. Anggur yang emosinya meledak. Dia langsung menampar Xiao Yuanxin. Keduanya mulai menangis dan berteriak lagi. Pergi, jangan ganggu aku, menjauhlah dariku. Anggur tidak tahan. Dia mengunci diri di kamar. Saat malam tiba, Xiao Yuanxin dan yang lainnya akhirnya tenang. Anggur juga tenang dan meminta maaf kepada Xiao Yuanxin. Dan Xiao Wang terus bersembunyi di pojok. Aku terus mengulang, pergi, dasar idiot. Ini yang tidak sengaja diucapkan Anggur saat masih kecil. Tidak disangka Xiao Wang masih ingat sampai sekarang. Dia mengeluarkan ponsel yang ditinggalkan ibunya dan memberikannya kepada Xiao Wang. Xiao Wang melihat dirinya sendiri dan ibunya di ponsel. Foto Xiao Yuanxin dan 3 temannya. Aku ingat ibuku memberitahunya bahwa setelah dia meninggal, akan datang ke ponsel. Xiao Wang memegang ponsel dan mengingat apa yang dikatakan ibunya. Tersenyum. Kemudian ketiganya melihat ponsel mereka dan tertawa bersama. Setelah mendengar ini, orang-orang di luar rumah sakit merasa lega. Yuan Weiguo di sisi lain berbaring di rumah sakit menunggu ginjal yang cocok. Aku memikirkan perilakuku sendiri yang meninggalkan istri dan juga sangat menyesal. Sekarang aku tidak mendapatkan pengampunan grape itu yang pantas aku dapatkan. Menghadapi suami yang merusak diri sendiri. Mo Huya di sampingnya juga melepaskan topeng wanita kuat. Menangis bersama suaminya. Dia tidak ingin mati di rumah sakit. Jadi dia meminta Mo Huya untuk membawanya keluar dari rumah sakit. Belum sampai di rumah, Murray kemudian menemukan Yuan Weiguo. Aku ingin tahu hubungannya dengan Grape. Bisakah aku berbicara denganmu sendirian? Apa yang ingin kamu berbicara dengannya sendirian? Bagaimana bisa aku membesarkan anak yang tidak terdidik seperti ini? Kapan kamu mengajarkanku? Kamu membacakan buku untukku atau menceritakan sebuah kisah. Ketika aku paling membutuhkanmu, aku bahkan tidak bisa melihat bayanganmu. Murray, jangan bicara seperti itu kepada ibumu. Mengapa kamu mengontrolku? Melihat ini, Mo Huya meminta Pejia untuk pulang dulu. Murray berbicara terus terang dalam kemarahan. Peggy tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Mereka hanya dibutuhkan ketika diperlukan. Peggy harus pergi dengan sedih. Tapi tidak pernah di Yuan Weiguo. Murray mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Bersampah kepada ibuku. Aku akan melakukan apapun untuk menemukan jawaban yang aku inginkan. Ini juga sangat menyakiti ibuku. Pasangan yang dibenci oleh anak mereka sendiri. Duduk di tepi laut menghela nafas. Mo Huya berada di ujung akalnya. Memikirkan untuk ginjal Grape dan Xiao Wang untuk membantu Yuan Weiguo. Tidak peduli berapa biayanya. Xiao can hernia Grape. Xiao Wang dan Xiao Yuan tidak terluka. Dia membawa 2 orang untuk mengajukan sertifikat disabilitas. Tapi Xiao Yuanxin menolak mengakui bahwa dia cacat. Enggan menangani. Anggur tidak bisa. Aku harus menipu Xiao Yuanxin bahwa aku adalah pasien autis. Biarkan Xiao Yuanxin mendapatkan sertifikat disabilitas untukku. Xiao Yuan percaya dan akhirnya setuju. Aku juga berharap kakak Anggur yang menderita autisme. Jangan memukul dirimu sendiri saat kamu sakit. Jangan mengunci dirimu dan kakak Xiao Wang di rumah. Anggur merasa bersalah. Setelah menerima tanggapan Xiao Yuanxin, jelaskan bahwa kamu autis.